Tolong Pak, jangan menggunakan pasal Undang-Undang ITE untuk menangkap dan menahan Roy Suryo. Karena yang Pak Jokowi lakukan, dia mengatakan saya difitnah sefitnah-fitnahnya, saya direndahkan serendah-rendahnya, kan begitu? Sehina-hinanya, saya dihina sehina-hina. Itu apa? Itu pencemaran nama baik dan penghinaan. Sebagai warga negara, apakah Pak Jokowi berhak menyampaikan? Silahkan. Tapi jangan lupa ada putusan MK yang mengatakan yang namanya pejabat publik tidak boleh menggunakan pasal pencemaran nama baik yang ada di Undang-Undang ITE pasal 27A. Karena pejabat publik, profesi, kelompok tertentu, lembaga negara itu putusan terbaru. Walaupun sudah tidak jadi presiden. Kan dia kan masih danantara, bro. Kan masih jadi pejabat publik ya. Oke. Masih. Jadi kalau kita minta yang namanya public transparency, dia masih pejabat publik sesungguhnya. Ya kan? Dan sebentar lagi sebenarnya akan ada one team press juga. Cuman barangkali gara-gara ini mungkin ditunda one team pressnya. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Menghina saya sehina-hinanya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Wah, kaget. Kaget. Kaget, ya kaget itu aja. Dia nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Pakar hukum tata negara, Refli Harun, mengingatkan Mulyono dan kuasa hukumnya terkait laporan ke Polda Metro Jaya soal keaslian dari ijazah Jokowi. Refli menilai laporan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh kuasa hukum Jokowi seharusnya dibatalkan oleh putusan MK yang melarang pejabat publik menggunakan Undang-Undang ITE pasal pencemaran nama baik, dikarenakan Joko Widodo sampai saat ini masih merupakan pejabat publik yang terkait dengan danantara. Jokowi sudah menjabat selama 10 tahun sebelum beliau purna tugas. Selama 10 tahun ini sangat terbuka dengan apapun masukan-masukan, kritik-kritik yang menurut saya pribadi justru sebagian besar banyak yang melewati batas. Yang seharusnya mungkin Pak Jokowi memiliki hak untuk mengadukan atau melaporkan dan sebagainya. Tapi beliau tidak lakukan, termasuk mengenai ijazah palsu ini. 2023 beliau masih menjabat, semua kalau kita ngomong simpelnya semua masih under his control. Tapi beliau tidak melakukan apapun. Di gugat pun beliau respon dengan menjawab gugatannya. Artinya menghormati proses hukum yang berlaku, gugatan perdata dibalas perdata, gugatan tun dijawab secara tun. Tapi sekarang beliau sudah bukan lagi presiden. Kali ini beda? Kali ini tentunya sangat beda. Beliau bukan lagi presiden, tetapi masih ada aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Justru sekarang Pak Jokowi menggunakan haknya sebagai warga sipil biasa. Karena semua orang itu kan equal di hadapan hukum. Ini juga yang paling penting. Bahwa jangan seakan-akan pernah menjabat, seakan-akan berkuasa, sehingga haknya lebih rendah dari masyarakat. Kan tidak. Sebagai warga negara, apakah Pak Jokowi berhak menyampaikan? Silahkan. Tapi jangan lupa ada putusan MK yang mengatakan yang namanya pejabat publik tidak boleh menggunakan pasal pencemaran nama baik yang ada di Undang-Undang ITE pasal 27A. Karena pejabat publik, profesi, kelompok tertentu, lembaga negara itu putusan terbaru. Walaupun sudah tidak jadi presiden. Kan dia kan masih danantara, bro. Kan masih jadi pejabat publik ya. Oke. Masih. Jadi kalau kita minta yang namanya public transparency, dia masih pejabat publik sesungguhnya. Ya kan? Dan sebentar lagi sebenarnya akan ada one team press juga. Cuman barangkali gara-gara ini mungkin ditunda one team pressnya. Sebenarnya sumber kekisruhan ini adalah moral, bukan hukum. Polemik bisa dihindari sejak awal apabila dalam isu ini Jokowi memperlihatkan saja ijazah aslinya, bukan bermain politik kepada warga negara. Dan yang mesti dipahami oleh Pak Jokowi dan kuasa hukumnya, bahwa sampai saat ini beliau masih pejabat publik dan harusnya mengerti dengan putusan MK yang melarang pejabat publik untuk menggunakan undang-undang pasal pencemaran nama baik yang ada di Undang-Undang ITE. Kalau komentar-komentar ini kaitan sakit hati dan lain sebagainya.
Anda ini sama seperti para buzzer yang menurut saya kurang cerdas. Nggak, ini kan bicara makanya saya bilang komentar. Bagaimana Anda kalau menjawab orang itu? bicara sakit hati itu kurang cerdas. Bagaimana orang bahagia kayak saya sakit hati? Ya kan? Coba bayangkan, saya orang yang independen, ya kan? Bisa ngomong apa aja. Satu Bisa aja senyum. yang saya khawatirkan di Republik ini, kriminalisasi. Selama orang ngomong dibebaskan, maka negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur. Tetapi kalau orang ngomong dikriminalisasi, diancam dengan hukuman 12 tahun seperti Roy Suryo, Tifa dan kemudian Sianipar, Iya. maka disitulah kemudian bencana demokrasi muncul. Lah ya, itu yang harus dipegang. Anda mengurai ini semua. Gini. Siapa yang memalsukan ini? Itu nanti harus ketemu. Betul. Tapi yang jelas Anda ijazah ini tidak harus benar. ngomong bahwa ini ijazah nggak benar atau palsu. Iya. Harus sudah membuktikan. Iya. Secara Teknis, kan? benar-benar laboratorium forensik Iya. atau Iya. putusan pengadilan. Kalau ini Iya. siapa yang bikin pemalsuan ini? Ya udah. Nah, kalau Ya. Anda udah bisa jawab itu baru Anda bisa koar-koar. Setuju. Kalau Yang ini jelas- belum tentu. yang jelas ini yang bilang- masih yang jelas yang- sangat dini sekali. Oke. Skripsi ini Kuasa hukum dari relawan Jokowi, Rusdiansyah, yang melaporkan Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya, terlihat gugup dan gagap ketika mendapat pertanyaan dari presenter Aiman Wicaksono. Padahal laporan yang dilayangkan kepada pihak Roy Suryo CS telah diterima oleh Polda Metro Jaya. Ketiga tokoh yang telah dilaporkan dengan pasal dugaan penghasutan kepada orang lain untuk berbuat jahat. Saat ditanyakan perihal pasal tersebut, kuasa hukum dari relawan Jokowi tak bisa menjabarkannya dengan lancar, membuat pihak terlapor tertawa karena kelucuan tersebut. Disebabkan pasal yang dilaporkan terhadap mereka tidaklah sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. keahlian mereka. kami lapor balik nanti ya. Ya itu kan hak hukum, silakan. Oke. Nggak, Itu kan hak hukum, silakan. Pak Bung Rusdi. Jadi dengan keahlian mereka bertiga yang hadir di sini ya, Anda laporkan karena keahlian mereka dilakukan untuk menghasut orang melakukan tindak pidana. Jadi gini, Menghasut orang melakukan tindak pidana apa? Jadi gini ya Iman ya. Saya bicara dalam konteks kami ya melaporkan 4 orang di Polres Jakarta Pusat. Ya, atas dasar keyakinan klien kami bahwa para terduga pelaku ini ya telah menghasut orang untuk melakukan perbuatan pidana. Ya, nah makanya dilaporkan di Polres Jakarta Pusat. Sudah diterima laporannya. Nah, kalau bagi mereka yang merasa dilaporkan ya silakan nanti gunakan Pertanyaan saya begini, kan Anda katakan tadi mereka ini dengan keahliannya menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana. Anda bisa jelaskan nggak kalimat itu? Ya itu dalam konteks laporan kami ya, dalam konteks laporan kami di Jakarta Pusat. Iya. Ya, karena saya hadir di sini kapasitasnya sebagai kuasa hukum pelapor. Iya. Ya, di Polres Jakarta Pusat. Nah, tadi kan ada pembahasan Mas Aiman memperoleh data-data ini ya untuk diteliti secara saintifik, ya kan haruslah. Pertanyaan saya bukan itu, simpel sebenarnya. Mereka Anda anggap menghasut, sehingga mereka kan dilaporkan. Betul. Menghasut untuk membuat orang lain melakukan tindak pidana. Ya, tindak betul. pidana apa? Tindak pidana. Jadi gini. Jadi akibat hasutan mereka ya orang-orang ini telah terhasut untuk melakukan tindak pidana. Ya, sebentar. Misalnya apa? Ya, contoh ya, oke. ada beberapa orang ya yang percaya dengan kata-kata mereka melakukan gerakan, termasuk mereka pimpin ya di UGM sana, datang ya, yang menggeruduk sana ya. Nah, Termasuk menggeruduk juga rumah Pak Jokowi misalnya? ya betul. Oke. Nah, menggeruduk soal bahwa para pelapor ini ya, bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan perbuatan pidana ya, itu soal lain.